Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wanudia Sekar Pertiwi dengan NIM 3211422094 dari Rombel 2 Ilmu Geografi Angkatan 2023. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Perencanaan Wilayah untuk ujian tengah semester yang diampu oleh Bapak Satya Budi Nugraha, ST.MT MSc dengan Bapak Purnomo Adi Saputro, SPD MSc. Baik, jurnal yang akan saya review pada kesempatan kali ini merupakan jurnal Sosial Teknologi Vol 9 nomor 1 dengan judul Pengembangan Wilayah Perbatasan Indonesia Menggunakan Pendekatan Pariwisata. The Development of Indonesia's Cross-Border by Tourism Approach, yang ditulis oleh Agita Arashi Astu, Direktorat Kajian Strategis, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 17 DKI Jakarta. Jurnal ini diterbitkan pada April 2020 dengan berjumlah 18 halaman. Sebelumnya, saya akan membacakan abstrak dari jurnal ini. Wilayah perbatasan sering terabaikan dan tidak menjadi fokus pembangunan. Hal ini menyebabkan wilayah perbatasan semakin sulit untuk mengejar ketertinggalan. Penelitian ini menggunakan metode analytical hierarchy untuk meningkatkan perbatasan, mana saja yang menjadi prioritas pembangunan, kemudian disandingkan dengan pembangunan yang telah pemerintah lakukan. Variabel yang digunakan adalah data kunjungan Wisman atau Mobile Positioning Data, populasi per kecamatan, pengeluaran per kapita, dan PDRB per kapita. Penelitian dilakukan di sejumlah 302 kecamatan yang tersebar di 29 kabupaten kota atau 9 provinsi yang menjadi objek kajian. Dari data tersebut, penulis mengambil 10 skor AHP tertinggi yang terbagi menjadi 2 kategori pembangunan, yaitu kategori 1 sudah tepat sasaran program pemerintah dan 2 daerah yang belum tepat sasaran program pemerintah. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pembangunan di perbatasan mengalami ketimpangan atau kurang tepat sasaran. Untuk mengikis ketimpangan yang terjadi, pendekatan pariwisata dapat menjadi salah satu alternatifnya. Pendekatan ini menggunakan konsep pembangunan destinasi pariwisata yang fokus pada pembangunan 3 pilar, yaitu atraksi, merupakan pasar dan ruang publik, aksesibilitas, jalan raya, gerbang pintu masuk dan transportasi umum, serta amenitas atau homestay dan hotel. Penelitian ini bertujuan untuk memperingatkan perbatasan Indonesia mana saja yang menjadi prioritas pembangunan, kemudian disandingkan dengan pembangunan yang telah pemerintah lakukan. Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini yaitu menggunakan metode kuantitatif, memanfaatkan data sekunder, dianalisis menggunakan analytical hierarchy process atau AHP. Parameter yang menjadi variabel dalam penggunaan metode AHP ini adalah 1. Pelintas atau Wisman menjadi MPD, inbound dan outbound. Kedua, populasi penduduk per kecamatan. 3. Pengeluaran per kapita. Yang keempat, PDRB per kapita. AHP digunakan untuk melihat skala prioritas pembangunan, baik yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun investor. AHP juga mewajibkan pemberian bobot pada setiap variabel. Pembobotan AHP didasari oleh hasil diskusi dengan pakar di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Deputi Pemasaran Mancanegara, dan Deputi Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan sebelum nomenklatur 2019, Badan Pusat Statistik, Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata, juga Direktorat Pengembangan Metodologi Survei dan Sensus PT Telkomsel Indonesia, dan Perusahaan Pengembangan MPD asal Estonia, Positium. Hasilnya, MPD menjadi variabel yang lebih dominan, inbound dan outbound dibandingkan dengan data populasi dan ekonomi, yaitu pengeluaran dan PDRB. Ada beberapa prinsip yang harus ditelaah saat penyelesaian permasalahan dengan AHP, yaitu yang pertama, decomposition, membuat hierarki.
memahami sistem yang kompleks dengan upaya memecahkannya menjadi elemen-elemen yang lebih kecil dengan tujuan agar mudah dipahami. 2. Comparative judgment, penilaian kriteria dan alternatif. Kriteria dan alternatif dilakukan dengan perbandingan berpasangan, sehingga dapat diketahui skala kepentingan dari masing-masing kriteria terhadap kriteria lainnya. Kemudian hasil dan pembahasan. Hasil pengolahan data. Pertama, memberikan definisi pada masalah, kemudian menentukan solusi yang diharapkan dengan menyusun hierarki dari masalah yang dihadapi. Berikut adalah rancangan model analytical hierarchy untuk menemukan daerah prioritas pembangunan berdasarkan kriteria inbound, outbound, populasi, pendapatan, dan PDRB. Yang kedua adalah menentukan skala prioritas elemen dengan membuat perbandingan pasangan, yaitu membuat perbandingan elemen berpasangan menyesuaikan dengan kriteria yang dilakukan, lalu mengisi bilangan pada matriks perbandingan berpasangan untuk mempresentasikan kepentingan relatif terhadap elemen satu dengan elemen lainnya. Untuk setiap kriteria dan alternatif dilakukan perbandingan berpasangan. Langkah ketiga yaitu mensistesis, pertimbangan terhadap perbandingan berpasangan agar mendapatkan keseluruhan prioritas hal-hal yang dilakukan dalam jumlah nilai-nilai dari setiap kolom pada matriks. Kemudian mengukur konsistensi. Hal ini penting untuk mengetahui konsistensi yang ada terlebih dalam membuat keputusan. Langkah yang kelima adalah mencari max dan kemungkinan dan kemudian melakukan perhitungan konsistensi indeks atau CI. Yang langkah keenam atau yang terakhir adalah melakukan perhitungan rasio konsistensi atau konsistensi rasio CR. Pengembangan daerah perbatasan dalam pendekatan pemerintah. Sebanyak 323 kecamatan dari 29 kabupaten kota yang bersentuhan langsung dengan perbatasan terpilih 10 kecamatan yang diurutkan berdasarkan ranking AHP. Ke-10 kecamatan tersebut masuk dalam 5 wilayah provinsi: Kalimantan Utara, NTT, Riau, Kalimantan Barat, dan Kepulauan Riau. Banyak pihak berkontribusi dalam pengembangan daerah perbatasan, namun ada beberapa program dan pendekatan pemerintah di perbatasan yang dapat dijadikan indikator. Indikator tersebut adalah: pertama, pusat kegiatan strategis nasional yang dicanangkan PKSN yang terfokus pada pembangunan infrastruktur perbatasan. Kedua, lokasi prioritas atau LOKPRI tentang rencana pengelolaan kecamatan-kecamatan di wilayah konsentrasi pengembangan WKP perbatasan. Yang ketiga adalah Pos Lantas Batas Nasional atau PLBN, adalah pintu gerbang pemeriksaan yang strategis dalam rangka mendukung pemberian pelayanan kepada para pelintas batas antar negara. Paling sedikit terdapat unsur bea cukai, imigrasi, karantina, dan keamanan. Yang keempat adalah tempat pemeriksaan imigrasi atau TPI, adalah lokasi penyedia layanan dan dokumen pelintas perbatasan. Dari jurnal ini dapat diambil kesimpulan, pengembangan daerah perbatasan merupakan prioritas program Presiden. Hal ini diwujudkan dengan masifnya pertumbuhan kepariwisataan Indonesia, khususnya di perbatasan. Melalui penelitian ini, penulis mencoba menyajikan sesuatu yang baru dengan memanfaatkan data MPD berupa inbound dan outbound, populasi, pendapatan, dan PDRB. Sebanyak 323 kecamatan di perbatasan telah diperingkatkan menggunakan metode analisis AHP dengan tujuan menunjukkan skala prioritas pembangunan. 10 peringkat teratas ditempati oleh Kecamatan Sebatik Utara, Tesiveto Timur, Raihat, Rupat Utara, Entikong, Tebing, Sajingan Basar, Bikomi Utara, Lamakmen, dan Nunukan. Terdapat 2 pembagian kategori, yaitu daerah yang sudah tepat sasaran program pemerintah dan belum tersentuh program pembangunan pemerintah. Pembagian 2 kategori tersebut mengindikasikan adanya ketimpangan pembangunan di daerah perbatasan. Menyikapi hal tersebut, ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan pendekatan pariwisata. Yang pertama, pembangunan atraksi berupa pasar dan ruang terbuka sederhana. Amenitas di perbatasan sangat membutuhkan akses jalan, gerbang pintu lalu lintas, dan transportasi lintas negara. Terakhir, aksesibilitas yang dapat mengakomodasi karakteristik wisma di perbatasan, yaitu homestay dan hotel kelas melati. Kekuatan penelitian ini terletak pada pemanfaatan MPD sebagai salah satu indikator pemeringkatan.
MPD mampu melihat pelintas atau batas Wisman yang masuk melalui pintu tidak resmi. Dengan kata lain, penelitian ini menyajikan data yang tidak dimiliki oleh imigrasi. Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah belum sepenuhnya tepat sasaran. Keterbatasan data menjadi salah satu penyebab utamanya. Nah, jadi dari jurnal ini didapatkan rekomendasi dari penulis, yaitu banyak daerah di perbatasan yang memiliki lalu lintas manusia tinggi namun belum tersentuh dengan baik oleh negara. 2. Pemerintah harus dengan lebih teliti dalam membangun daerah perbatasan. Pembangunan perbatasan harus didasari oleh karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat dan tidak bisa disamaratakan pada setiap daerah, sehingga pembangunan lebih tepat sasaran. Yang ketiga adalah kebutuhan pengembangan kualitas manusia sama mendesaknya dengan pembangunan di perbatasan, sehingga perkembangan kualitas masyarakat sejalan dengan pembangunan infrastruktur. Baik, dari saya sendiri menilai jurnal ini memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Keunggulannya adalah memperlihatkan langkah-langkah pembahasan dengan sangat jelas dan terperinci. Selain itu, didukung oleh data yang terbilang sangat lengkap juga. Jurnal ini padat dan mampat. Dengan kata lain, langsung to the point dan tidak bertele-tele. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri adalah banyaknya menggunakan istilah asing atau kata-kata yang terlalu ilmiah, sehingga dirasa kalau orang awam membaca kurang bisa mencerna informasinya dengan baik. Selain itu juga tidak disebutkan hipotesis dari jurnal ini yang notabene adalah jurnal penelitian. Baik semuanya, saya rasa cukup dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.